Oke, baik. Hari ini kita masuk ke materi kita yang pertama. Kita akan bicara sedikit tentang sejarah dan perkembangan penyiaran ya, khususnya di dunia nanti ya. Mungkin kita akan sedikit menyinggung juga yang di Indonesia. Karena bagaimanapun sejarah ini perlu kita pahami untuk melihat lebih jauh landscape penyiaran di dunia terutama ya, dan yang sekarang kita rasakan gitu, bagaimana penyiaran atau broadcasting itu mengubah wajah peradaban manusia begitu ya. Jadi bagaimana dengan hadirnya penyiaran ini, kita hari ini kita bisa kenal negara luar, kita bisa tahu budaya luar, kita bisa mengenal bahkan di Indonesia begitu dengan sekian ratus suku budaya, kita bisa saling tahu karena salah satunya adalah perkembangan media penyiaran begitu ya. Eh, Sambil saya share ya, bicara tentang penyiaran, kita juga harus melihat kenapa penyiaran ini muncul dan apa yang melatar belakangi ataupun bagaimana sejarah perkembangannya sampai dengan hari ini kita bisa menikmati saluran-saluran yang luar biasa ya. Saluran-saluran yang mungkin dulu di zaman saya kecil saya tidak terbayang bagaimana televisi itu bisa disaksikan lewat perangkat-perangkat yang mobile gitu ya. Dan salurannya luar biasa banyak. Dulu pilihannya hanya satu atau dua, sekarang banyak sekali gitu. Mari kita lihat eh, sejarah perkembangan dari media penyiaran itu sendiri ya. Jadi kalau kita runut ke belakang ya, bahkan di awal kemunculan media penyiaran, jadi kita akan melihat eh, diawali dengan ditemukannya ya. Materi ini, sekali lagi, materi ini bisa teman-teman dapatkan di medium apa saja, di internet, bahkan di literatur-literatur yang lain itu banyak sekali. Sebenarnya teman-teman bisa membaca sendiri ya. Seperti saya sampaikan di awal kuliah gitu, saya di sini hanya sebagai fasilitator ya. Karena semua materi sebenarnya bisa teman-teman dapatkan di mana saja gitu ya. Nah, tapi kita coba kita belajar bersama ya. Hari ini kita belajar bersama tentang sejarah penyiaran. Kita mencoba flashback ke belakang ya, bahkan sangat ke belakang sekali, karena kita melihat rututan dari awal sekali bagaimana eh, penyiaran itu muncul, diawali dengan ini ya, diawali dengan ditemukannya, bukan ditemukan ya, tapi kemudian bisa dimanfaatkannya gelombang radio ya. Jadi gelombang radio itu sejatinya kan sudah ada ya, sudah ada gitu. Bahkan dari bumi diciptakan sebenarnya gelombang radio kan sudah ada, tapi bagaimana orang memanfaatkan gelombang tersebut itu baru bisa ditemukan itu tahun 1887 ya. Kalau teman-teman baca sejarahnya, ini ditemukan oleh Hendrik Hertz ya, seorang fisikawan dari Jerman begitu. Si Hendrik Hertz ini berhasil mengirimkan ya gelombang radio melewati apa namanya, Samudra Atlantik gitu ya. Kalau di sejarahnya begitu ya, Hendrik Hertz tahun 1887. Tapi kita lebih banyak mengenal bukan Hendrik Hertz ya, tapi Marconi. Ya, Marconi sebagai penemu radio gitu ya, penemu sinyal radio gitu. Nah, Hendrik Hertz ini kalau teman-teman eh, baca kemudian diabadikan namanya sebagai satuan gelombang ya, berapa hertz gitu ya, berapa kilohertz ya, maka asal mulanya dari ini Hendrik Hertz ya, yang pertama kali bisa memanfaatkan gelombang radio gitu ya. Nah, pada perkembangannya, sorry, ini pada perkembangannya penemuan gelombang radio tadi dimanfaatkan dengan baik ya untuk mengirimkan sinyal ya, melewati bahkan samudra ya, melewati samudra, melewati benua, antar benua bahkan. Ini dilakukan oleh Marconi ya, atau Guglielmo Marconi kurang lebih pada tahun 1930-an ya, 1930-an. Nah, waktu itu memang radio belum dilirik sama sekali ya, oleh dunia ya, dianggap sebagai ya penemuan biasa gitu. Nah, kemudian radio itu
pada perjalanannya mulai dimanfaatkan khususnya untuk kegiatan komunikasi, khususnya oleh kalangan militer, ya, oleh kalangan militer. Jadi kalau dulu teman-teman atau sekarang sering lihat TV, film-film yang menceritakan sejarah perang dunia gitu, perang dunia kedua, pertama gitu, itu akan menemukan bahwa medium komunikasi yang mereka pakai itu adalah radio, gitu ya, radio, ya, menggunakan sinyal Morse atau menggunakan yang lain ya. Jadi kalau awalnya dulu kan sinyal Morse gitu, makanya di pramuka itu kan teman-teman diajari ya Morse. Kalau titik titik garis titik itu apa gitu ya, ingat ya kalau di pramuka, maka itu juga yang digunakan radio untuk mengirimkan sinyalnya ya. Ini dilakukan oleh pertama kali oleh Marconi gitu. Nah, eh, radio waktu itu tidak populer karena pertama untuk bisa mengoperasikan radio itu diperlukan kemampuan yang khusus ya, terutama di elektronik begitu. Bentuk radio zaman dulu juga tidak seperti sekarang gitu ya. Nah, ini adalah alat yang pertama kali ditemukan untuk menangkap sinyal radio, namanya audion. Ya, audion. Bentuknya sangat tidak menarik dan secara ini sangat besar ya, secara bentuknya sangat besar sekali. Ya, sangat besar dan diperlukan kemampuan khusus untuk bisa menikmati siaran dari radio tadi. Ya. Jadi kalau diceritakan di sejarah ya belum ada siaran karena waktu itu radio hanya digunakan sebagai media komunikasi antar militer atau oleh pemerintah ke masyarakat ya. Jadi dalam rangka menyebarkan ideologinya, politiknya dan seterusnya begitu. Nah, di Reginald Fessenden ini ya yang menemukan audion ini ditemukan kurang lebih tahun berapa ini? Oh, tidak ada tahunnya ya. Ah, nah ini mulai diproduksi secara massal waktu itu ya, walaupun hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli alat ini ya, audion ini ya. Penemuan ini kemudian menjadi cikal bakal perkembangan radio ya, karena dengan alat ini, dengan audion ini, bahwa penangkapan sinyal radio itu menjadi semakin mudah ya. Orang dengan mudah menangkap sinyal radio yang kemudian dirubah menjadi frekuensi gelombang audio begitu ya, diterima dengan audio. Kemudian tahun 1909 ini radio mulai diakui ya, mulai diakui oleh masyarakat ya. Jadi kalau tadi tidak begitu dilirik karena perkembangan radio hanya dipakai untuk kalangan militer, maka mulai tahun 1909 itu mulai dilirik oleh masyarakat ya. Ketika itu radio itu dijadikan sebagai medium informasi. Nah, ini berawal ketika terjadi sebuah kecelakaan begitu di lautan lepas, ketika ada kapal yang tenggelam begitu, kemudian dia mengirimkan informasi ya bahwa ada kapal tenggelam, diterima dengan baik oleh masyarakat dan waktu itu bisa diselamatkan ya. Nah, maka kemudian mulai populer lah radio tadi ya, siaran radio tadi. Ini tahun 1909 ya. Nah, kemudian tahun 1926 ini kemunculan pertama kali radio sebagai medium hiburan ya. Ini ditemukan oleh Frank Conrad ya. Kalau teman-teman baca sejarahnya ini menarik nih. Frank Conrad dulu secara iseng ya memanfaatkan sinyal radio itu untuk berbagi cerita. Jadi dia cerita misalkan dia habis nonton sepak bola, yang menang siapa, ya yang kalah siapa, skornya berapa, ya. Kemudian kejadian-kejadian sehari-hari di lingkungannya itu disiarkan oleh dia. Kemudian acara musik gitu ya, acara-acara musik yang dimainkan oleh anaknya begitu. Jadi menarik ya kalau teman baca sejarahnya Frank Conrad ini. Ya. Ya itulah jadi cikal bakal pertama kali stasiun radio. Ya. Jadi Frank Conrad itu sebagai cikal bakalnya stasiun radio. Ya, dan kemudian dilembagakan namanya KDKA. Jadi kalau teman-teman searching radio KDKA di Pittsburgh, Amerika, itu sampai hari ini masih ada. Ya, jadi itu merupakan radio, bisa dibilang radio
tertua ya di dunia bahkan. Nah, ini pertama kali muncul ya stasiun radio di dunia. Nah, tahun 1926 ya, ini karena berbagai perkembangan, maka muncul kebutuhan untuk informasi tadi. Orang mulai butuh beragam informasi, butuh beragam apa namanya informasi yang tidak hanya di daerahnya, tapi mungkin dia butuh di daerah orang yang lain gitu. Maka muncullah siaran radio berjaringan yang sekarang seperti sekarang kita nikmati begitu. Jadi kita bisa menikmati siaran tidak hanya dari daerah kita, tapi juga dari daerah lain gitu. Nah, ini juga muncul akibat kebutuhan bahwa siaran ini semakin diterima, kebutuhan program semakin banyak, kemudian stasiun radio itu tidak bisa memenuhi tadi kalau tidak berkolaborasi. Ya, makalah muncul stasiun radio jaringan tadi. Yang pertama muncul adalah NBC ya di California. Ya, ini merupakan cikal bakal radio berjaringan pertama di dunia. Ya, kalau di tempat kita radio berjaringannya adalah RRI ya, cikal bakalnya adalah RRI. Nah, di dunia ini NBC. Ya, NBC. Nah, kemudian pada saat yang sama, ini tahun 1930 itu ditemukan frekuensi FM. Ini menarik ya kalau kita bicara tentang frekuensi FM. Karena ketika saya kecil di medium 80 90-an, radio FM itu belum masuk ke Indonesia. Ya, padahal ini ditemukan tahun 1930. Bayangkan rentang waktu yang diperlukan untuk bisa memanfaatkan teknologi ini ya, modulasi radio FM ini. Begitu. Nah, kemunculan FM ini juga tidak serta-merta diterima oleh masyarakat dunia begitu ya. Karena waktu itu di saat yang bersamaan juga muncullah televisi begitu. Muncul penemuan televisi. Ya, perkembangan televisi mulai muncul. Orang sedang tertarik dengan pengembangan televisi. Nah, radio FM ini tidak begitu dilirik. Ya, si penemunya tadi Edwin Howard Armstrong ini berusaha menawarkan ke sebuah produsen ini ya, tapi kemudian ditolak secara mentah-mentah. Ya, ini kemudian karena sakit hati gitu ya, kalau ceritanya gitu ya, si produsen tadi yang ini sadar bahwa ini penemuan yang bagus. Ketika kemudian ditanyakan kembali, si Edwin Howard itu sudah tidak mau lagi menyerahkan hasil temuannya itu kepada si produsen tadi gitu ya. Sampai kemudian akhirnya si Edwin Howard itu wafat, belum sempat dimanfaatkan, muncullah perang dunia yang pertama waktu itu ya. Sehingga sampai kemunculan televisi bahkan FM ini belum bisa dimanfaatkan ya. Nah, tahun 1960 ini baru muncul radio FM di masyarakat. Yaitu itu di Amerika ya. Di Indonesia tadi yang saya cerita ya, medio 80 90-an itu juga masih AM gitu ya, amplitude modulation. Jadi kalau teman-teman dulu atau sekarang masih punya radio AM, maka bisa dilihat perbandingannya secara kualitas ya antara radio AM dan radio FM. Begitu. Radio FM itu kalau ibaratnya televisi dulu ini UHF, tapi kalau AM itu VHF. Ya, jadi suaranya tuh tipis kalau AM, sedangkan FM sekarang kita nikmati ya dengan kualitas suara yang baik ya, dengan berbagai macam kualitas audio tentu saja, bassnya bagus, treble-nya bagus ya, itu tidak terjadi di medio di teknologi AM ya. Ini terkait dengan sinyal radio kita akan ada pembahasan tersendiri ya tentang FM, AM, SW, MW begitu, nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi gambarannya itu ya, bagaimana perbedaannya sangat mencolok dari teknologi AM dan gelombang FM ini gitu ya. Dan ini menariknya mulai dikembangkan di dunia tahun 60, masuk ke Indonesia itu sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali ya. Ini terkait dengan radio. Ya. Nah, tadi yang saya cerita bahwa di saat yang bersamaan bahwa kemunculan radio, perkembangan radio, di saat itu pula televisi itu mulai muncul juga. Ya. Nah, prinsip televisi ini ditemukan pertama kali oleh
Polnipkov ya tahun 1884 ya. Kemudian disempurnakan oleh Vladimir Zorskin dengan penemuan ini, ikonoskop tadi. Bagaimana gambar itu bisa direfleksikan ke dalam tabung kaca gitu ya. Maka dulu kalau teman-teman masih punya televisi, ya televisi zaman dulu yang bentuknya besar itu tabung ya, bentuk itu tabung besar. Saya sendiri masih punya di rumah yang kayak lemari gitu ya. Jadi tutupan nanti kalau mau lihat itu dibuka ya, warnanya masih hitam putih. Kemudian kalau mau cari sinyal itu bukan pencet tapi diputer ya, di klek 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 gitu ya. Jadi kalau masih punya atau simbahnya atau ada saudara yang masih punya, maka bentuk bentuk bagusnya seperti itu. Tapi di awal itu tidak seperti itu ya. Jadi prinsipnya adalah tadi refleksi dari gambar ya, dari kamera yang kemudian ditangkap oleh ini disalurkan ke ikonoskop tadi. Ya, yang kemudian bisa kita nikmati sebagai siaran televisi begitu. Nah, ini juga menarik ya bahwa tahun 1939 ini dimulainya industri televisi pertama kali dengan ditemukannya pesawat televisi. Bentuknya sangat tidak menarik ya, seperti, dan ini jangan dibayangkan kalau gambarnya kecil ya, tapi pada kenyataannya besar sekali, sama kayak radio ya. Jadi gambaran radio zaman dulu, kalau teman-teman nanti berkesempatan silahkan main ke Museum Pers Nasional di Solo. Di situ adalah radio bersejarah yang dimiliki oleh kita gitu ya. Nanti saya cerita di sejarah ini ya sebentar lagi. Nah, ini yang menarik, tahun 1950 televisi berwarna itu ditemukan. Tahun berapakah televisi berwarna masuk ke Indonesia? Saya punya TV berwarna itu tahun 94 ya. Masuk ke Indonesia itu sekitar 89 90-an, dan waktu itu hanya orang-orang yang berduit saja yang bisa beli karena harganya sangat mahal. Ya karena saya dari keluarga sederhana, saya baru bisa beli itu tahun 90 ke atas, itu baru bisa nikmati televisi berwarna, dan itu pun masih tabung ya, bukan televisi flat yang sekarang kita lihat begitu. Ya. Nah, prinsip televisi ini juga menarik kalau kita baca sejarahnya begitu. Jadi tidak ada siaran televisi zaman kemunculannya itu yang tapping ya. Yang tapping tidak ada, yang rekaman tidak ada. Karena waktu itu belum ditemukan medium penyimpanan ini. Ya, tidak ada kaset, tidak ada medium penyimpanan, tidak ada. Jadi kalau mau siaran ya siaran langsung. Siaran langsung. Jadi kalau misalkan ada kita bikin acara drama begitu ya. Acara drama disiarkan, nanti ada siaran ulang begitu. Ya dilakukan kembali begitu. Mau berapa kali pun ya di live-kan lagi begitu. Ya, sulitnya adalah seperti itu. Kemudian zaman dulu kamera itu jangan dibayangkan seperti sekarang yang ISO-nya bisa sangat tinggi, dan ini tidak gitu. Di kamera zaman dulu sangat-sangat butuh yang namanya pencahayaan. Ya, makanya dulu diperlukan lighting yang sangat banyak untuk bisa menangkap gambar. Ya, dan zaman dulu tidak ada AC begitu ya. Jadi kalau teman-teman bahasa sejarahnya itu menarik gitu. Jadi si pelaku atau si ini ya talent yang memperagakan, atau kemudian kalau berita ya presenternya itu harus menggunakan bedak tebal yang berwarna biru. Karena lightingnya warnanya kuning. Iya, bedak tebal warnanya biru ya. Karena lightingnya warnanya kuning ya, halogen ya. Jadi kalau teman-teman belajar lighting, ada yang namanya halogen ya, warnanya itu kuning. Untuk bisa jadi warna putih di kamera, kuning itu kan dicampur pakai biru ya. Kuning dicampur warna biru baru bisa ditangkap warna putih ya. Kalau sekarang kita sebutnya white balance ya. White balance. Jadi kalau ada fitur di kamera white balance itu adalah untuk menangkap warna putih yang sebenarnya. Ya. Jadi itu dulu ya, karena dulu tidak ada teknologinya, maka si aktor ini menggunakan bedak tebal berwarna biru. Nah, di sisi lain dia juga harus menelan pil garam. Untuk apa? Agar dia tidak berkeringat. Karena ininya panas sekali ya, karena cahaya dari lighting itu panas sekali.
Maka si aktor si ini harus menelan pil garam tadi agar dia tidak kepanasan begitu ya, tidak bercucuran keringat gitu ya. Itu kemunculan televisi ya pertama kali dengan berbagai programnya. Kemudian tahun 56 baru ditemukan alat penyimpanan ya berupa berupa pita penyimpanan ya. Jadi kalau dulu beta cam itu menggunakan kaset yang besar sekali, kemudian berangsur-angsur kecil ya. Terakhir itu adalah mini DV. Itu teknologi yang kita pakai juga terakhir kali. Jadi kalau teman-teman main ke lab audiovisual, maka kamera terakhir dengan media penyimpanan itu menggunakan kaset mini DV yang kecil ya. Sebelumnya ada hi-hat, ada digital 8, kemudian ada VHS ya. Zaman saya kuliah itu pakai VHS. Ya media penyimpanannya itu bukan kertas VHS ya, tapi kaset kaset VHS namanya. Kasetnya besar gitu ya dan kameranya pun besar. Jadi kalau dulu liputan, misalnya ada tugas liputan, kita panggul kamera itu setengah jam saja atau 15 menit saja itu sudah pegal sekali. Dan kameranya masih ada sampai sekarang di lab audiovisual. Jadi kalau teman-teman besok berkesempatan ke kampus, pengen lihat teknologi kita yang pakai gitu dari awal kemunculan komunikasi UPN gitu, masih ada semua. Bahkan kita masih menyimpan proyektor kita pertama kali, ya LCD proyektor ya. Kalau sekarang kan LCD proyektor ya, bentuknya kecil gitu ya, gambarnya bagus gitu. Yang kita punya pertama kali enggak, bentuknya itu besar sekali dan untuk bisa menangkap gambarnya itu harus gelap sekali. Dan itu kita masih punya dan masih kita simpan. Kemudian untuk melakukan editing, jangan dibayangkan dulu zaman saya kuliah pakai komputer. Tidak, belum pakai komputer. Ya, masih pakai yang namanya VTR, video tape recorder. Ya, jadi untuk bisa menghasilkan karya video durasi 5 menit saja itu diperlukan waktu panjang. Ya. Jadi ada tiga ini sekaligus ya, tiga VTR yang kita susun, satu muter muter video, satunya mungkin musiknya, satunya lagi itu untuk rekam lagi. Kita paskan di detik berapa sampai detik berapa, cut, cari lagi, ini ngerekod dan begitu seterusnya sampai terbentuk video dengan durasi yang kita inginkan dengan cerita yang kita inginkan. Nah itu terjadi juga di perkembangan ini ya televisi dan radio. Zaman dulu untuk siaran radio karena masih pakai kaset ya. Kalau ada request, tolong dong lagu Dewa yang apa begitu. Padahal tracknya itu ada di track keempat gitu. Wah kita harus putar dulu untuk ngepasin kan di kasetnya itu. Dipasin dulu di track yang kita pengen baru diputar. Nah, zaman sekarang enggak kan, dengan digital semua muncul di playlist ya, tinggal mau lagu apa pencet saja sudah muncul. Nah, sama juga dengan itu. Dengan televisi sama ya. Jadi kalau ada acara berita yang di situ menyiarkan beberapa program sekaligus, maka sudah disediakan ya. VTR tadi masing-masing menyiapkan satu liputan. Ketika liputan ini selesai diputar, lanjutkan di VTR kedua dan seterusnya. Kalau ini sudah habis, maka dari awal lagi, ini sudah disiapkan lagi sesuai dengan beritanya dan begitu seterusnya. Ya, jadi begitulah perkembangannya sampai dengan ditemukannya kemudahan digital yang sekarang kita nikmati begitu ya. Nah, ini tadi televisi berwarna itu baru muncul di tahun 1950 ya. Di Indonesia sendiri baru booming sekitar tahun 80-an ya. Dan kalau di tempat saya waktu itu baru banyak orang bisa memiliki pesawat televisi berwarna itu sekitar tahun 90-an ke atas gitu ya. Baru mulai banyak orang yang punya pesawat televisi berwarna gitu. Nah, itu perkembangan ini di dunia ya. Bagaimana di Indonesia? Ya, saya tidak bicara banyak, nanti cerita banyak. Teman-teman nanti akan saya berikan sebuah modul yang sudah saya buat ya. Jadi silakan dibaca. Tapi ini juga menarik ya bahwa penyiaran di Indonesia itu punya peran yang sangat penting sekali. Bagaimana dulu sejarah kemerdekaan kita itu sangat terbantu sekali dengan adanya media penyiaran tadi, radio khususnya. Ya. Tahun 45
ketika Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan, bagaimana orang dari seluruh Indonesia bisa tahu? Ya lewat medium radio tadi. Medium radio tadi. Dan kalau kita lihat, kita tengok ke belakang di periode itu radio itu sangat dilarang ya, sangat dilarang. Apalagi ketika uh, Jepang itu mulai masuk ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia itu luar biasa gitu ya, bagaimana pengekangan terhadap radio-radio ini ya, media-media yang dimulai oleh yang dimiliki oleh pribumi begitu. Jadi penyiaran kemerdekaan itu disiarkan secara sembunyi-sembunyi, ya secara sembunyi-sembunyi, ya. Dan itu baru diketahui kan 1 atau 2 hari setelah proklamasi ya, tidak hari itu juga, tapi berhari-hari itu. Bahkan orang-orang dari Maluku, orang dari ini baru tahu seminggu atau sebulan kemudian, ya lewat media radio tadi, gitu ya. Kemudian kalau radio pertama kali di Indonesia tuh kemunculannya setelah era Orde Lama ya, muncul Orde Baru, disitulah mulai gairah eh, stasiun radio bermunculan ya. Setelah 65 PKI waktu itu ya, PKI berhasil ditumbangkan, orang-orang mulai bermunculan stasiun radio amatir kalau zaman dulu ya. Kemudian muncul radio-radio yang komersil gitu. Kalau televisi pertama kali di Indonesia jelas TVRI. Tahun berapa? Ada yang tahu? Televisi di Indonesia pertama kali muncul TVRI 1962 mas. 1962. Ya betul, 1962. Ya, waktu itu bertepatan dengan hari perayaan kemerdekaan ya, 17 Agustus 62. Ya, dan baru bisa diresmikan secara ini tanggal 24 Agustus bertepatan dengan, ada yang tahu, bertepatan dengan Asian Games. Ya, Asian Games pertama kali di Indonesia. Jadi Pak Karno itu pengen acara Asian Games itu bisa disaksikan oleh sebanyak mungkin orang. Ya, maka tanggal 24 Agustus itu ditandai dengan ulang tahunnya TVRI ya, tahun 62. Dan baru tahun 2000 berapa kemarin Asian Games di tempat kita? 2018 ya. Sekian puluh tahun kemudian kita baru menjadi tuan rumah kembali ya Asian Games tadi ya. Itu sejarah penyiaran di Indonesia. Lika-likunya sebenarnya banyak sekali, tapi silakan teman-teman nanti baca mungkin di modul atau di materi lain ya, atau di literatur lain. Nah, nanti saya share untuk modul broadcasting ya, dasar-dasar broadcasting ya. Nah, kita tinggalkan sejarah penyiaran, kita masuk ke ini. Kalau tadi sudah bicara tentang sejarah penyiaran, maka kita lihat dulu pengertian siaran dan penyiaran. Ya, apa sih siaran? Siaran itu, atau dalam bahasa Inggrisnya broadcast gitu ya. Ini siaran adalah pesan atau rangkaian pesan, ya bisa dalam bentuk suara atau gambar, atau suara dan gambar, atau grafis, ya, yang interaktif ya, bisa interaktif, yang bisa diterima melalui perangkat penerima siaran. Ya, siaran adalah isi dari siarannya. Ya, ini akan berbeda dengan penyiaran. Ya, kalau siaran tadi adalah isi siarannya, kalau penyiaran adalah segala aktivitas. Segala aktivitas. Ya, aktivitasnya ya. Jadi kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik ya. Ini yang merambat melalui udara, kabel dan atau media lainnya yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan. Serentak dan bersamaan oleh masyarakat, tentu saja dengan perangkat penerima siaran. Kata kuncinya ada pada ini. Diterima secara serentak dan bersamaan. Ya, jadi kalau saya tanya, YouTube itu media siaran atau bukan? Media penyiaran atau bukan? Dengan melihat pengertian ini, kira-kira YouTube itu media penyiaran atau bukan? Ya, maka ada syarat-syarat gitu ya.
sebuah aktivitas itu disebut penyiaran ya, nanti kita lihat. Nah, ini penyiaran ini ya, kegiatan pemancar luasan sarana pemancar tadi sudah ya. Ini adalah 5 syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya penyiaran. Yang pertama jelas, harus tersedia spektrum frekuensi radio. Ya, bisa melalui kabel, udara, ya, melalui gelombang radio atau kabel tadi ya, atau kemudian yang lain gitu, satelit kalau sekarang kita ini ya. Yang kedua harus ada sarana pemancaran atau transmisi. Artinya apa? Bahwa harus ada lembaganya, harus ada stasiunnya, ya, harus ada sarana pemancarannya, ya. Kemudian yang ketiga harus adanya perangkat penerima, ya. Ada spektrum, ada pengirim, ada penerima, ya. Yang keempat harus adanya siaran. Ya, jadi sudah ada frekuensi, ada pemancarnya, ada penerima, tapi nggak ada siarannya, maka tidak terjadi penyiaran tadi. Ya, harus ada siaran ya, atau kemudian kita sebut dengan program atau acara. Ketika disebut program, maka acara itu pertama harus continue, harus punya pola, harus terjadwal. Kalau hari ini jam 8, berarti besok jam 8, besoknya lagi jam 8. Gitu ya. Kalau hari ini 1 jam, berarti besok 1 jam, besoknya lagi 1 jam, dan seterusnya. Ya, harus adanya program atau acara. Ya, ketika disebut program, maka dia terjadwal, dia kemudian terpola. Ya, jadi ini, ya tidak hari ini siaran, besok enggak, besoknya lagi siaran lagi, kemudian kapan lagi siaran lagi, itu tidak. Tapi apakah itu terjadi penyiaran? Ya terjadi gitu ya. Tapi dia tidak terlembaga. Begitu ya. Kemudian yang terakhir nih harus dapat diterima secara serentak. Artinya apa yang saya terima detik ini, saat ini, itu juga harus dapat diterima orang lain detik itu juga. Detik ini saya lihat gambar orang lagi lari, detik itu juga orang yang lain lihat gambar orang yang berlari. Ya, ini adalah 5 syarat tadi. Jadi kalau kayak YouTube, berarti gimana kalau YouTube? Frekuensinya ada gitu ya, pemancarnya ada, artinya itu disiarkan oleh orang per orang atau mungkin lembaga gitu ya. Perangkat siarannya, perangkat penerimanya ada, handphone, laptop, dan seterusnya. Siarannya ada, kontennya tadi gitu ya, kontennya. Tapi apakah diterima secara serentak atau tidak? Ya, nah maka ini menggugurkan suatu YouTube sebagai media penyiaran tadi juga. Gitu. Kecuali ya, YouTube dilakukan dengan program live streaming. Detik ini saya lihat apa, detik itu juga Anda lihat apa, gitu ya. Kalau kemudian YouTube itu medium caranya atau kontennya tadi diupload, kemudian kita lihat antara satu orang dengan orang yang lain mungkin akan lihat hal yang berbeda kan. Satu konten dilihat, mungkin saya sudah sampai di menit keberapa, Anda masih di menit awal gitu. Tidak bisa dilihat secara bersamaan. Ya, jadi ini bedanya gitu ya. Jadi ada 5 syarat tadi, syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya penyiaran ya. Oke, ini ya. Saya lanjutkan dulu ya sebelum nanti saya buka sesi pertanyaan. Kemudian ini beberapa istilah dalam dunia penyiaran ya. Yang pertama ada lembaga penyiaran. Ya. Kalau di tempat kita paling tidak di undang-undang penyiaran ada 3 paling tidak ya. Ada lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik ini adalah lembaga yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah. Ya, dikelola oleh pemerintah. Ya, kalau di radio ada RRI, di televisi ada TVRI. Ya. Yang kedua adalah lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta. Ya, kalau di radio macamnya banyak sekali gitu ya. Ada Delta, ada Prambors dan seterusnya. Kalau di televisi ada RCTI, Trans TV dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ada lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas. Contohnya kita punya UPN TV. Ya, mungkin nanti di MMTC ada MMTC TV,
mungkin di mana lagi punya. Jadi lembaga penyiaran komunitas itu dibangun atas dasar kesepakatan komunitas tertentu. Biasanya komunitas ini memfokuskan pada bidang tertentu. Jadi kalau kita lihat nanti ada sesi tersendiri kita bahas ini. Komunitas itu bisa dibagi macam-macam ya. Nah, kita masuk kategori komunitas pendidikan. Maka televisi komunitas berbasis kampus. Ada televisi komunitas berbasis warga. Ya, makanya kemarin saya tanya yang rumahnya Magelang tahu nggak Gerabak TV gitu ya. Gerabak TV adalah komunitas penyiaran radio, lembaga komunitas penyiaran berbasis warga. Siapa yang menyiarkan? Itu adalah warga, para petani. Ya, para petani yang kemudian mendirikan media komunitas tadi. Ya. Yang keempat ya, ini kemunculannya baru ya. Yang keempat adalah lembaga penyiaran berlangganan. Ya. Lembaga penyiaran berlangganan yang selama ini kita nikmati. Kalau untuk tahu siarannya maka kita harus membayar sejumlah uang. Ya. Bisa berbasis kabel atau bisa berbasis terestrial atau satelit. Ya. Ada IndiHome, ada apa lagi yang pakai parabola itu apa? Ada IndiHome. Kalau IndiHome kan pakai kabel ya, secara saluran kabel ya, kabel. Ada MNC itu apa? Punya kan ya? MNC itu. MNC punya, Transvision misalnya. MNC Vision itu kan menggunakan medium satelit ya, yang ketika kita menikmatinya harus pakai parabola ya, yang disewakan ya, bukan dikasih kita, karena sebenarnya itu disewakan ya. Kita hanya beli siarannya saja, perangkatnya disewakan ya. Jadi ada 4 lembaga penyiaran tadi di Indonesia. Ada penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, kemudian lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan ya. Semuanya ada diatur di undang-undang. Yang kedua adalah jasa penyiaran. Ya, kita mengenal hanya ada 2 jasa penyiaran. Ada jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Ya. Kemudian yang ketiga, stasiun penyiaran. Ya, kalau tadi sudah ada lembaga, kemudian ada jasa, ini stasiunnya. Ya, ada 2 stasiun penyiaran ya, stasiun penyiaran berjaringan dan atau stasiun penyiaran lokal. Yang selama ini kita tahu ada stasiun siaran nasional, tidak ada. Ya. Karena dalam undang-undang sebuah media penyiaran untuk bisa bersiaran di sebuah tempat, dia harus punya stasiun penyiaran di tempat itu. Ya. RCTI untuk bisa bersiaran di Jogja itu harus punya stasiun penyiaran di Jogja kalau sesuai dengan amanat undang-undang. Ya, jadi yang terjadi sekarang kan tidak. Yang terjadi sekarang adalah stasiun penyiaran itu diwakili hanya oleh stasiun relay saja. Yang ada di daerah-daerah itu kan ada stasiun relay saja, yang itu menerima sinyal dari Jakarta gitu ya, kemudian dipancar luaskan sesuai dengan daerah-daerahnya. Ya, makanya di Jogja ada stasiun relay yang ada di Bukit Patuk. Jadi kalau teman-teman main ke Bukit Patuk Gunung Kidul, maka di situ ada banyak menara-menara di situ. Ya, itu stasiun relay yang merangkap siaran dari Jakarta untuk kemudian disiarkan kembali di Jogja. Ya. Yang itu sebenarnya menyalahi undang-undang. Yang betul seperti apa? Yang betul adalah seperti TVRI. Ya, TVRI untuk bisa bersiaran di Jogja harus punya stasiun di Jogja. Muncullah stasiun TVRI Jogja. Untuk bisa bersiaran di Jawa Tengah harus punya stasiun di Jawa Tengah. Namanya TVRI Jawa Tengah. Dan masing-masing stasiun tadi itu punya program sendiri juga. Jadi tidak sepenuhnya program itu dari Jakarta, tidak. Ya, itu amanat undang-undang. Yang terjadi sekarang kan tidak ya. Maka kemudian ada yang bilang bahwa siaran televisi di tempat kita itu Jakarta sentris, karena semuanya cerita tentang Jakarta saja. Bahkan adzan saja, adzan itu dari Jakarta gitu kan. Waktu adzan kita ikut waktu adzan Jakarta. Kalau untuk melihat televisi. Ya. Baru kemudian ketika ada desakan dari masyarakat gitu ya, masyarakat
penyiaran, maka pemerintah mulai mengetatkan itu, ya, bahwa kemudian stasiun penyiaran dari Jakarta yang bersiaran di Jogja dia harus punya konten lokal. Maka muncullah konten-konten lokal. Indosiar misalkan, teman-teman bisa lihat acara Jogja nggak? Bisa. Jam berapa? Jam 4 pagi. Nah, disitulah curangnya gitu ya. Siaran lokal itu dimasukkan karena dianggap tidak seksi, dianggap tidak mendatangkan revenue, ditaruh di jam-jam di mana orang itu tidak menonton, ya, tidak banyak menonton. Maka di jam 4 pagi teman-teman akan lihat siaran berita khusus Jogja di Indosiar gitu, jam 4 pagi yang disiarkan dari Jogja langsung, diliput oleh wartawan di Jogja. Begitu. Disiarkannya dari Jogja juga gitu. Tapi siaran jam 4 pagi. Siapa yang mau nonton kira-kira jam 4 pagi? Nah, itu curangnya industri ya, curangnya industri gitu. Nah, eh, televisi yang lain belum mau bikin stasiun penyiaran di Jogja. Tapi mereka mulai membuat konten-konten yang berbau daerah tuh. Ya, ada konten berbahasa Jawa misalkan di net gitu ya, di net TV itu muncul kan. Kalau teman-teman lihat tuh, yang rumahnya Jogja pasti akan lihat tuh di jam 10 sampai jam 11 kalau tidak salah gitu ya. Nah, ini juga menarik, eh, stasiun penyiaran jaringan itu dimaknai lain juga sebagai barter ini ya, dengan stasiun lokal. Banyak stasiun Jakarta yang pengen siaran di Jogja tapi kemudian kanalnya habis. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membeli slot time dari stasiun lokal. Contohnya apa? Contohnya RBTV. RBTV yang bekerja sama dengan Kompas. Kompas itu tidak punya kanal, tidak punya frekuensi siaran di Jogja. Karena habis tuh. Ya, maka untuk bisa bersiaran di Jogja, dia beli tuh. Dia beli atau dia kerjasama dengan RBTV. Ya, jadi kalau teman-teman di Jogja lihat siaran Kompas TV, ya maka ada ini RBTV juga kan muncul tuh. Karena sesungguhnya pemilik dari frekuensi tadi adalah RBTV. Nah, cilakannya adalah yang terjadi itu televisi Kompasnya yang justru muncul lebih dominan daripada RBTV-nya sebagai stasiun lokal. Nah, ini juga ironi ya, ironi di penyiaran lokal gitu. Nah, itu di tesis saya dulu saya bahas itu tentang penyiaran lokal yang kemudian bekerjasama dengan yang berjaringan tadi. Yang terjadi adalah seperti itu. Bagaimana stasiun lokal itu pengen hidup ya. Tapi kalau dia memperebutkan kue iklan yang sedikit di daerah, di Jogja itu diperebutkan oleh 3 ya, 4 bahkan sekarang, 4 stasiun lokal. Jogja TV, ADTV, RBTV, dan sekarang ada Kresna TV. Kota kecil dengan bukan kota industri, bukan kota ekonomi begitu ya. Tapi kue iklannya itu diperebutkan oleh banyak media. Baik itu televisi maupun radio gitu. Maka hidup saja sudah syukur gitu ya, bisa hidup, bisa bikin cara sudah syukur ya. Nah, maka kemudian salah satu jalan adalah bekerjasama dengan televisi berjaringan tadi, menyediakan slot time-nya untuk bisa dimasuki oleh konten-konten dari stasiun lain begitu. Nah, ini yang terjadi di tempat kita ya. Ini terkait dengan stasiun penyiaran. Jadi tidak ada stasiun penyiaran nasional, tidak ada. Yang adalah stasiun berjaringan, di mana di tempat dia ingin siaran itu harus ada stasiun penyiarannya. Jadi kalau RCTI pengen ada di Jogja, SCTV pengen ada, maka dia harus punya stasiun penyiaran yang dia menyiarkan juga siaran lokal yang diproduksi di tempat itu juga. Ya. Dan yang kedua adalah stasiun penyiaran lokal. Ya, lokal. Seperti radio-radio sekarang. Nah, radio sekarang mulai juga meniru yang terjadi di industri televisi. Ada stasiun radio berjaringan kan, ada Prambors dan seterusnya begitu. Kemarin juga saya sudah singgung sedikit nih tentang radio. Nah, itu yang terjadi nih di industri penyiaran kita. Ya, ironi-ironi seperti itu. Nah, tadi pengertian-pengertian tadi yang saling berdiri sendiri itu tidak terjadi di Amerika. Di Amerika itu empat pengertian tadi, lembaga penyiaran, stasiun penyiaran, kemudian jasa penyiaran, ya, itu digabung jadi satu. Jadi gabung jadi satu.
Ya, kalau di Amerika ini ya. Jadi broadcasting dimaknai sebagai ini, suatu kesatuan yang secara sendiri bersama korporasi atau lembaga yang bukan lembaga pusat gitu ya. Ini kan mengakomodir tadi ya, ada lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas berlangganan kan. Ini jadiin satu nih kalau di Amerika. Yang diberi izin oleh pemerintah pusat untuk mengorganisir dan menjadwal program. Artinya ada stasiun penyiarannya, lembaga penyiarannya tadi. Ya, bagi komunitas tertentu sesuai dengan rencana yang sudah disetujui dan menyiarkannya untuk menerima radio tertentu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi 4 pengertian tadi yang di Indonesia itu dipisah-pisah, di Amerika itu digabung jadi satu. Ya, di undang-undang kita itu masih merangkum 4 tadi. Ya, nah kalau di Amerika itu dijadikan satu seperti ini. Ya, yang mungkin sekarang yang paling banyak digunakan kan bukan stasiun penyiaran, tapi media penyiaran. Jadi kalau sudah media, sudah pasti punya lembaga penyiarannya, sudah pasti punya izin penyiarannya kan, sudah pasti punya apa tadi? Stasiun, kemudian apa tadi? Ah, sorry, saya balik. Sudah pasti punya stasiun, sudah pasti punya jasa penyiaran, dan sudah pasti punya lembaga penyiaran. Ya, jadi sekarang kita lebih mengenal ke media penyiaran. Ya, ya, jadi kurang lebih itu teman-teman yang kita bahas hari ini terkait dengan sejarah dan beberapa pengertian di industri penyiaran. Ya, di pertemuan ke depan nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari lembaga penyiaran publik, komunitas, berlangganan, ya, dan seterusnya. Baik, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.